Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK sejarah ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pelaksanaan pembangunan Orde Baru bertumpu pada trilogi pembangunan. Salah satu poin penting dari trilogi pembangunan adalah, berarti ini materinya adalah materi Indonesia pada masa Orde Baru ya. Jadi, pada masa Orde Baru, Soeharto ini memang sangat menekankan pembangunan ya, terutama pembangunan infrastruktur dan juga suprastruktur di Indonesia. Nah, trilogi pembangunan ini adalah sebuah prinsip yang diberlakukan pada masa Orde Baru untuk pembangunan di Indonesia gitu. Nah, apa aja sih isi trilogi pembangunan? Jadi isi trilogi pembangunan karena tri ya, berarti ada 3. Yang pertama itu adalah pemerataan pembangunan. Gitu. Nah, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, yang kedua, prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gitu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah stabilitas nasional. Gitu. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, ini adalah trilogi pembangunan atau 3 prinsip pembangunan yang diberlakukan pada masa Orde Baru oleh Soeharto gitu. Nah, nanti trilogi pembangunan ini memang hasilnya itu sangat terlihat ya. Nanti munculnya swasembada pangan, lalu nanti munculnya bangunan-bangunan baru, gedung-gedung baru, tapi ini juga dikritik karena ternyata di poin pertama nih, di poin pemerataan pembangunan itu tidak terjadi karena pembangunan yang terjadi hanya di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa pada waktu itu sebagai pusat pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat ya, mana yang paling tepat. Nah, ini jawabannya adalah yang A, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, poin ini. Gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Perintah Raja Purnawarman untuk menggali Sungai Gumati sejauh 12 km tercatat dalam prasasti. Berarti ini adalah Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha ya. Jadi, Raja Purnawarman ini adalah salah satu raja dari kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu yang ada di Jawa Barat pada waktu itu ya. Nah, berarti materinya ini adalah tentang prasasti. Nah, kira-kira prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ini ada apa aja? Jadi, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ini lumayan banyak ya, hampir sama kayak prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya gitu. Nah, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara itu ada sekitar 7 ya. Nah, prasasti yang pertama itu namanya Prasasti Ciareuteun. Nah, prasasti yang kedua namanya Prasasti Kebon Kopi. Prasasti yang ketiga ini adalah Prasasti Jambu. Prasasti yang keempat ini adalah Prasasti Muara
Cianten. Prasasti yang kelima, ini ada prasasti Tugu. Yang keenam ada prasasti Pasir Awi. Dan yang ketujuh ada prasasti Munjo. Gitu. Nah, kira-kira dari 7 prasasti ini, mana yang ngomongin tentang penggalian Sungai Gomati sejauh 12 km. Nah, jadi Kerajaan Tarumanegara, ini pusat kerajaannya juga ada di tepi sungai ya. Jadi akhirnya salah satu bencana yang sering terjadi itu adalah bencana banjir. Nah, jadi akhirnya Raja Purnawarman itu dia menyuruh rakyatnya untuk menggali Sungai Gomati ini sejauh 12 km supaya untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi gitu. Nah, perintah Raja Purnawarman ini tercantum dalam salah satu prasastinya, yaitu adalah prasasti Tugu. Gitu. Nih, jawabannya adalah prasasti Tugu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Itu ya. Nah, karena udah jelas penjelasannya, sampai jumpa di penjelasan soal-soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kasere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Pati Kerajaan Buleleng yang terkenal dalam perlawanan terhadap Belanda adalah Nah, jadi ini adalah materi Indonesia pada masa kolonialisme ya. Ini perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi, Kerajaan Buleleng ini adalah salah satu kerajaan yang ada di Bali. Itu dia kerajaan Islam ya. Nah, nanti Kerajaan Buleleng itu dia punya yang namanya hak tawan karang. Gak cuma Kerajaan Buleleng aja ya, jadi semua kerajaan yang ada di Bali itu ada yang namanya hak tawan karang. Nah, hak tawan karang ini adalah hak yang dimiliki oleh seluruh kerajaan di Bali. Jadi kalau misalnya ada kapal yang dia terdampar di Kepulauan Bali, di wilayah perairan Bali, itu otomatis jadi milik kerajaan Bali gitu. Nah, pada waktu itu salah satu kapal milik Belanda itu ada yang karam di tepi atau di perairan milik kerajaan Buleleng gitu. Ada kapal Belanda yang karam. Nah, karena ada kapal Belanda yang karam inilah nanti kerajaan Buleleng ini otomatis mengakui kapal Belanda gitu. Nah, setelah itu terjadilah perang. Gitu, perang antara kerajaan Bali yaitu kerajaan Buleleng dengan Belanda. Nah, siapa tokohnya? Tokohnya adalah I Gusti Ketut Jelantik gitu. Ini adalah tokoh dari kerajaan Buleleng yang gigih dan juga yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang C, I Gusti Ketut Jelantik gitu. Nah, karena udah selesai pembahasannya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Halo teman-teman Edoholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kasere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK sejarah ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan ketika terjadi vacuum of power, yaitu ini adalah materi peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Vacuum of power. Nah, vacuum of power ini kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kekosongan kekuasaan. Nah, kenapa pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia? Karena kita baca timeline-nya ya. Timeline-nya adalah pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 ini Jepang dibom ya. Jepang dibom atom yaitu di 2 kota, Hiroshima dan Nagasaki. Dibom atom oleh sekutu gitu. Otomatis nanti tentara-tentara Jepang dan juga orang-orang Jepang yang ada di Indonesia
itu semua kembali ke Jepang gitu. Nah, nanti tanggal 14 Agustus 1945 ini Jepang menyerah kepada sekutu gitu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan otomatis wilayah Indonesia juga diserahkan kepada sekutu gitu. Nah, tetapi dari tanggal 14 itu sekutu belum datang juga ke Indonesia, otomatis nanti Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan gitu, atau yang disebut dengan vacuum of power. Nah, nanti kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para intelektual-intelektual di Indonesia, golongan tua dan golongan muda untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 gitu. Terus nanti, Kak, nanti tentara sekutunya datang nggak ke Indonesia? Datang, tapi dia datangnya pada bulan September lewat tentara yang namanya AFNE gitu. Nah, jadi vacuum of power itu artian singkatnya itu adalah kekosongan kekuasaan. Nah, kita lihat di sini jawaban yang paling tepat yang mana. Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia sebelum sekutu datang. Salah ya. Jepang menyerah kepada sekutu sedangkan sekutu belum tiba di Indonesia. Nah, ini yang betul. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jepang menyerah kepada sekutu sedangkan sekutu belum tiba di Indonesia, makanya disebut dengan kekosongan kekuasaan gitu. Oke, jelas ya. Sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan soal berikutnya. Halo teman-teman Eduholik semuanya, ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout UTBK SBMPTN ya, mata pelajarannya adalah sejarah. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dalam perundingan KMB masih terdapat masalah yang belum ada penyelesaiannya antara Indonesia dengan Belanda, yaitu kita lihat ya. KMB. KMB ini adalah konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, Desember 1949 gitu. Nah, apa aja sih isi dari konferensi meja bundar ini atau hasil dari konferensi meja bundar ini? Jadi hasilnya yang pertama itu nanti Belanda ini menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat gitu. Jadi Belanda nanti menyerahkan kedaulatan, tapi Indonesianya itu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat gitu. Nah, yang kedua ini adalah Irian Barat akan diserahkan ke Indonesia setahun setelah KMB ditandatangani gitu. Nah, yang ketiga yaitu akan dibentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda yaitu Ratu Wilhelmina. Terus yang keempat, KNIL atau KNIL ini akan diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam RIS. Gitu. Nah, KNIL ini adalah tentara ya yang buatan Belanda. RIS, bukan RIS ya, maksudnya APRIS. APRIS ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Ini cikal bakal dari TKR, BKR, TNI dan selanjutnya gitu. Nah, otomatis kita lihat jawabannya ya. Nah, masih terdapat masalah yang belum ada penyelesaiannya antara Indonesia dengan Belanda, yaitu di sini masalah yang belum ada penyelesaiannya adalah masalah Irian Barat, karena Irian Barat di sini akan diserahkan setahun setelah KMB, tapi nanti setelah KMB dilaksanakan, setelah setahun KMB ditandatangani, Irian Barat juga belum dikembalikan ke wilayah Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, gitu ya. Nah,
karena udah selesai pembahasannya. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.